Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa mulazina Muhammadin an-nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita tetap senantiasa bersyukur kehadirat Allah dan terus bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib senantiasa berwasiat kepada kita semua, marilah sama kita tetap meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Juga hendaklah takwa itu tetap terus ada dalam jiwa dan raga kita. Tetaplah terus takwa itu terpatri dalam setiap sikap dan tingkah laku kita, baik ketika kita berada dalam keadaan sendiri maupun ketika kita di tengah khalayak ramai. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sifat malu yang harus ada pada diri kita, khusus bagi kita sebagai seorang muslim. Malu dalam hal ini, di mana kita sama maklum bahwa makin kian memudar pada diri sebahagian orang. Malu dalam artian bukanlah malu untuk berbuat baik, bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, bukanlah malu untuk bertanya ketika mengalami sesat di jalan. Akan tetapi yang diinginkan dalam sifat malu ini hendaknya ada pada diri kita, yakni malu untuk berbuat hal yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, dan malu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya Khuluqul Muslim menjelaskan bahwa malu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan, melakukan sesuatu yang rendah atau kurang sopan. Bahwa malu adalah sumber utama kebaikan dan unsur kemuliaan dalam segala pekerjaan. Hadirin jamaah salat Jumat, malu dengan keimanan selalu beriring sejalan. Apabila ada seorang muslim di mana ia memudar sifat malu pada dirinya, maka keimanannya pun perlu untuk dipertanyakan. Bahkan sebaliknya, ketika seorang muslim imannya pun memudar, berarti sifat malu pun tidaklah ada pada dirinya.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, al-haya wal iman turina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan keimanan selalu beriring sejalan keseluruhannya. Maka apabila terangkat atau hilang atau memudar salah satunya, maka akan hilang juga yang lainnya. Oleh karena itu saudara-saudara, pentingnya ada sifat malu di dalam diri kita dalam kehidupan di dunia ini. Dalam artian al-haya, yakni malu untuk berbuat maksiat, berbuat hal yang tidak baik dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara-saudara, bagaimana cara kita atau upaya kita untuk menumbuhkan sifat malu itu di dalam diri? Dalam satu riwayat, Rasulullah bersama para sahabat, beliau berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, malulah kalian dengan kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh. Lalu sahabat menjawab, alhamdulillah kami sudah melakukannya ya Rasulullah. Lalu Rasul lagi berkatakan kepada para sahabat, yang kumaksud dengan sifat malu, dalam artian Rasul meluruskan sifat malu itu yang sesungguhnya adalah bagaimana. Dalam hadis beliau, Rasul mengatakan, walaysa dzaka walakin al-istihya'a min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa walitadhkura al-mauta wal bala faman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Walaysa dzaka, kata Rasulullah, yang kumaksud dengan malu tersebut adalah yakni malu yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara yang dikatakan Rasul. Yang pertama, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, hendaklah kamu menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalamnya, yakni fikiran. Yang dikatakan Rasul, antahfadar ra'sa wa ma wa'a, agar kiranya engkau sekalian sebelum melakukan perbuatan apapun, sebelum mengambil kebijakan apapun di dalam kehidupan ini, hendaklah kamu utamakan berfikir dahulu, apakah hal ini baik untuk kemaslahatan atau malah mengundang ke hal-hal yang buruk. Lalu kata Rasul lagi, wal batna wa ma hawa, upaya kita untuk menumbuhkan rasa malu. Yang dimaksud Rasul sifat malu itu adalah agar kamu menjaga perutmu dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perut kita, makanan, asupan makanan dan minuman yang kita asup, agar tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjutan hadis Rasulullah, walitadhkurul mauta wal bala, dan hendaklah kamu senantiasa ingat akan kematian dan hal-hal yang menjadi penyebab dari kematian itu. Saudara-saudara, mengingat mati ini agar kita tetap terus berbekal dan mempersiapkan diri untuk menjumpai atau menemui yang namanya kematian. Lalu Rasul melanjutkan dalam hadis beliau tadi, faman aradal akhirah taraka zinatad dunya, maka bagi siapa yang menginginkan akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka tinggalkan perhiasan-perhiasan dan kelezatan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya, maka bagi siapa yang sudah melakukan hal sedemikian, kata Rasul,
berarti ia telah memiliki sifat malu dengan malu yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu pentingnya kita memiliki sifat malu di dalam kehidupan kita agar tetap senantiasa terjaga perilaku kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan agar senantiasa keimanan kita pun terus terjaga dan bertambah. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita untuk tetap senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jika memang tumbuh kembang sifat malu dan meningkatnya keimanan di dalam diri kita, khususnya masyarakat Deli Serdang, insyaallah kabupaten yang kita cintai ini akan tetap berjalan dengan baik sesuai harapan. Segala visi dari pemerintah kita akan tetap teraplikasi dan terrealisasi dengan masyarakatnya yang sejahtera, dengan masyarakat yang rukun dalam kebinekaan, dan masyarakat yang tetap religius menjalankan syariat-syariat agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ridha, ma'unah dan kasih sayangnya kepada kita, agar kita menjalani sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita tetap dalam naungan ridha, tetap dalam naungan ma'unah, dan tetap dalam kasih sayang Allah Rahman dan Rahim ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محتوية على الإخلاص والخضوع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى والذكر المرفوع. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وملازنا محمد النبي المرسلين وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا منزل البركات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.